Halo Sobat Teran Cina, perkenalkan nama saya Hesti Sriutami dari jurusan Agroteknopreneur Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan memperlihatkan kegiatan saya selama magang di PPTK Gambung. Pusat Penelitian Teh dan Kina atau disingkat dengan PPTK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penelitian komoditas teh dan kina. PPTK terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan magang dilakukan selama 60 hari kerja, efektif dari tanggal 5 September sampai dengan 15 November tahun 2022. Kegiatan yang dilakukan meliputi seluruh kegiatan budidaya pada tanaman teh dari hulu ke hilir. Pertama yaitu perbanyakan tanaman teh dengan stek. Pemilihan stek res yang akan dijadikan bahan stek yaitu tanaman yang telah berumur 4 bulan setelah pemangkasan. Stek yang dapat dipakai adalah bagian tengah ranting stek yang berwarna hijau tua dipotong sepanjang kurang lebih 5 cm. Lalu lakukan pengupiran yaitu dengan memotong setengah bagian daun untuk mengurangi penguapan sebelum dikemas. Lalu masukkan stek ke dalam kemasan plastik, jangan dipadatkan untuk menghindari memar dan rusak, lalu disusun helai demi helai. Persiapan untuk pesemaian stek tanaman teh dilaksanakan kurang lebih 1 tahun sebelum penanaman. Dimulai dari persiapan lahan pesemaian, pembuatan naungan pembibitan atau naungan kolektif, pembuatan bedengan, persiapan media tanah, pengisian bekong atau polybag, penanaman stek, pemeliharaan bibit, dan penyungkupan. Pembukaan sungkup plastik yang pertama dapat dilakukan setelah stek berakar atau umur 3-4 bulan dan pertumbuhan tunas sudah merata dengan ketinggian kurang lebih 15 cm. Pemeliharaan pembibitan terdiri dari penyiangan, pemupukan tambahan, dan pengendalian serangan hama dan penyakit. Dan umur bibit siap tanam yaitu minimal 8 bulan. Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan yang dilakukan di PPTK bertujuan untuk membentuk bidang tanaman berpotensi tinggi. Terdiri dari penyiangan, pembuatan rorak, penyulaman, dan pembentukan bidang petik. Pemangkasan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman teh, yaitu merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru dan menghasilkan pucuk yang baik. Di PPTK sendiri sedang dilakukan pemangkasan di Kebun Gambung Utara, Blok A6 seluas 19,24 hektar, dan di Kebun Gambung Selatan, Blok B seluas 18,92 hektar. Pemangkasan tersebut dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara manual menggunakan gayet pangkas, dan yang kedua yaitu menggunakan mesin pangkas. Kapasitas pemangkasan manual mencapai 1-1,5 patok per orang per hari. Sedangkan kapasitas pemangkasan menggunakan mesin mencapai 2-3 patok per orang per hari. Satu minggu setelah pemangkasan, biasanya dilakukan gosok lumut bersama dengan penyiangan, supaya pertumbuhan tunas tanaman teh tidak terganggu, yaitu dengan cara menggosokkan sobekan waring di sekitar tanaman teh yang berlumut. Sisa pangkasan tanaman teh biasanya dibersihkan lalu diletakkan di sekitar perdu tanaman teh. Sisa pangkasan tanaman teh tersebut nantinya akan menjadi pupuk organik yang membantu pertumbuhan tanaman teh. Lalu dilakukan penggarpuan di lokasi tertentu yang bertujuan untuk menggemburkan tanah dan peremajaan akar. Pengendalian hama di PPTK dilakukan dengan penyemprotan insektisida
sebanyak 2 kali dalam 1 gilir petik, yaitu 3 hari setelah pemetikan dan yang kedua 7 hari setelah penyemprotan yang pertama, atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pengendalian gulma di PPTK dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara manual atau disebut dengan jenis kored, jojo, dan babad. Yang kedua yaitu dilakukan dengan cara kimiawi dengan penyemprotan herbisida. Di PPTK, pemetikan pucuk produksi teh hijau dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu pemetikan semi mekanis dengan menggunakan gunting petik, dan kapasitas pemetikan manual mencapai 50 kg per orang per hari. Yang kedua yaitu pemetikan mekanis dengan menggunakan mesin petik. Untuk satu mesin petik biasanya dilakukan oleh 5 orang. 3 orang sebagai operator, 1 orang untuk menampung dan menali pucuk, dan 1 orang lagi sebagai pengangkut pucuk. Satu mesin bisa menghasilkan 1 ton pucuk dan 1 waring berisi 45-55 kg. Lalu penimbangan dilakukan sebelum pucuk diangkut ke pabrik pengolahan. Kemudian dimasukkan ke dalam bak truk pengangkut. Pengangkutan tersebut tidak boleh terlalu siang karena manajemen waktu pengangkutan juga sangat penting untuk menjaga kualitas pucuk. Selanjutnya ada pemetikan khusus whitey yang dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan memetik pucuk peko atau pucuk yang belum mekar. 1 hektar biasanya menghasilkan 7 kg tergantung populasi. Analisis pucuk bertujuan untuk mengetahui dan menentukan kualitas pucuk memenuhi syarat atau PMS. Ambil sampel pucuk dari masing-masing mandor. 1 mandor diambil dari beberapa waring secara acak. Timbang sampel pucuk sebanyak 200 gram. Analisis terdiri dari P1, P2, P3, B1, B2, B3, lembar muda, rusak muda, dan lembar kasar. Biasanya PMS untuk petik manual dan petik mesin itu berbeda karena kuantitas yang dihasilkannya pun berbeda. Dan analisis pucuk tersebut bisa digunakan untuk menentukan upah pemetik. Analisis kering teh hijau bertujuan untuk mengetahui presentase masing-masing fraksi dari teh hijau, diantaranya peko, jikeng, tulang, dan bubuk, yang dihasilkan dari proses pengolahan. Ambil sampel keringan sebanyak 250 gram dari 1 kali pengolahan teh hijau. Satuan sampel keringan disebut chop. Lalu saring keringan menggunakan ayakan untuk memisahkan bubuk teh hijau. Pisahkan teko, jikeng, dan tulang satu persatu menggunakan tangan. Timbang masing-masing bagian tersebut menggunakan timbangan analitik. Kemudian analisis hasil timbangan menggunakan rumus. Analisis grade teh hijau dibagi jumlah keringan 250 gram. Jika lebih dikurangi bagian dari jumlah terbanyak. Pada saat ditesting, setiap orang diminta untuk memberi penilaian tingkat kesukaan terhadap penampakan teh kering dan warna air seduhan dengan cara melihat, rasa dengan cara mencicipi air seduhannya, dan aroma dengan cara mencium air seduhan dan ampas seduhannya. Dan salah satu kegiatan magang yang paling berkesan
yaitu bisa mengunjungi agrowisata milik PPTK Gambung, yaitu Bumi Perkemahan Ranca Cangkuang. Selain itu, kami juga ditugaskan oleh tim pemasaran dari PPTK untuk membuat promosi iklan produk green tea dan white tea dalam bentuk foto produk, video produk, dan pembuatan short movie yang nantinya akan diposting di akun Instagram, TikTok, dan YouTube milik PPTK Gambung. Cukup sekian kegiatan saya selama di PPTK Gambung. Terima kasih.